Dalam DNP News pagi hari ini, korban bencana akibat banjir dan longsor di Sumatera bertambah menjadi 708 orang. 499 jiwa masih dicari keberadaannya. Bertemu Presiden Prabowo Subianto, Ketua MPR RI ungkap sempat bahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Serta dari dunia internasional, Raja Charles ikut berduka atas banjir Sumatera, ingatkan harmonisasi alam. Berita tersebut dan banyak lagi bersama saya Andika Rizky Rehansyah dalam DNP News Pagi, edisi Rabu 3 Desember 2025. Selamat pagi Indonesia. Sebanyak 708 orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi atau Kapus Pedatin BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers yang disiarkan oleh akun YouTube BNPB Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025 lalu. Yang merinci di Sumatera Utara terdapat 294 orang meninggal dunia dan 155 orang masih dicari keberadaannya. Wilayah yang paling terdampak adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Kemudian untuk Provinsi Aceh per 2 Desember 2025 lalu, meninggal dunia sejumlah 218 orang dan 227 jiwa masih dicari keberadaannya. Untuk Provinsi Aceh, dalam rapat rencana operasi harian disampaikan bahwa masih ada 4 kabupaten, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang yang masih sangat sulit untuk diakses melalui jalur darat. Sementara di Sumatera Barat, jumlah korban jiwa hingga 2 Desember 2005 lalu, pukul 16 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 196 orang meninggal dunia dan 170 orang masih hilang. Di Provinsi Sumatera Barat yang menyebut fokus utama saat ini adalah pembukaan akses di Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang yang terdampak banjir longsor di kawasan Gunung Singgalang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebuah pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang menutup sebagian jalan raya Pondok Gede, Halim, Makassar, Jakarta Timur pada Selasa 2 Desember 2025 sekitar pukul 14.02 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas sebelum akhirnya berhasil ditangani petugas gabungan. Kepala Satuan Tugas Koordinator Wilayah BPBD Jakarta Timur, Ali, mengatakan pohon jenis Pornis dengan diameter sekitar 30 cm tumbang karena kondisi cuaca ekstrim yang terjadi pada siang hari. Ali memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pohon yang tumbang hanya mengenai kabel listrik milik PLN. Penanganan pohon tumbang dimulai pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat dan selesai sekitar pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Setelah pohon berhasil dievakuasi ke pinggir jalan, arus kendaraan di Jalan Raya Pondok Gede kembali normal. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap ia sempat membahas soal amandemen Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 saat bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Muzani mengakui pembahasan soal amandemen UUD 1945 itu hanya dibahas sebentar saat dirinya mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 2 Desember 2025 lalu. Menurut Muzani, pembahasan soal amandemen UUD 1945 belum mendalam. Keduanya sempat berdiskusi soal amandemen UUD 1945, namun Muzani enggan mengungkap rincian diskusinya. Menurut Muzani, jajaran MPR RI akan melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas lebih dalam soal rencana ini. Ia juga mengatakan pertemuan juga masih menunggu jadwal dari kepala negara. Kita masuk ke segmen DNP Raga. Para penggemar sepak bola Thailand yang tergabung dalam kelompok Ultras Thailand menyatakan akan memboikot stadion selama perhelatan SEA Games 2025 akibat aturan tiket yang mewajibkan pendaftaran dengan kartu identitas. Dalam pernyataan resmi yang dipublikasi di media sosial seperti dilansir AFP pada Senin 1 Desember 2025 lalu, kelompok tersebut menilai kebijakan registrasi data pribadi sebagai pelanggaran terhadap kebebasan penonton olahraga. Mereka juga menyampaikan kekhawatiran soal keamanan data pribadi jika harus memberikan identitas. Menurut mereka, ketentuan tersebut bukan keamanan melainkan sebuah ketidakadilan. Selain aturan identitas, Ultras Thailand menyoroti penempatan tribun pendukung di stadion.
Mereka memprotes karena supporter tim nasional tidak ditempatkan di belakang gawang, sementara zona tim tamu justru berada di posisi tersebut. Meski mengkritik penyelenggara, kelompok supporter itu menegaskan dukungan penuhnya terhadap skuad nasional Thailand. Ultras Thailand berjanji tetap akan bepergian mengikuti setiap pertandingan Thailand selama SEA Games, tapi tidak menegaskan tidak akan masuk stadion sampai keluhan mereka ditindaklanjuti oleh otoritas olahraga SEA Games. Kita beralih ke internasional. Raja Charles III dan Ratu Camilla dari Kerajaan Inggris menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada korban badai tropis yang melanda sejumlah negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk di Sumatera, Indonesia. Dalam pernyataan yang dibagikan oleh media sosial, sang raja menyampaikan keprihatinan terhadap ribuan korban yang terdampak bencana tersebut. Dikutip dari GB News, mereka hanya bisa membayangkan secara kehancuran dan penderitaan yang dihadapi semua orang yang kehidupan dan mata pencahariannya sangat terdampak. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 700 orang meninggal dunia di Indonesia akibat banjir dan tanah longsor setelah hujan deras. Di Thailand, sedikitnya 176 korban jiwa tercatat, sedangkan Sri Lanka melaporkan 212 orang tewas dan 218 lainnya masih hilang akibat banjir yang menerjang bendungan. Selain menyampaikan kabar duka, Raja Charles juga menyatakan solidaritasnya pada mereka yang kehilangan orang-orang tercinta. Bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan luas di Indonesia. Sekitar 28.000 properti rusak dan lebih dari 1,5 juta warga terdampak. Raja Charles turut memberikan apresiasi kepada petugas penyelamat dan relawan yang terlibat dalam proses pemulihan pasca bencana. Raja Charles juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga harmonisasi alam di tengah meningkatnya intensitas bencana iklim. Berdasarkan catatan meteorologi, sebanyak 38 siklon tropis telah melanda Asia sepanjang 2025, dengan 14 diantaranya berkembang menjadi topan. Berita dari Inggris tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP News Pagi edisi Rabu 3 Desember 2025. Ungkapkan kritik dan saran Anda terhadap kami di melalui email di redaksi @dnpmedianetwork.com atau di dnp@centralfirst.id. Dapatkan informasi yang akurat dan berimbang lainnya melalui situs kami di dnp.centralfirst.id. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.